pertama yang akan dibahas di sini yaitu harga pokok penjualan. Beban pokok usaha harga pokok penjualan atau yang biasa disebut HPP diakui menggunakan pendekatan kualitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. Oleh karena itu, HPP diakui pada saat persediaan itu dijual. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Menurut Weignan dan Kimmel dan juga Kieso, ada dua sistem yang dikenal untuk sebagai pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dan harga pokok penjualan tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Persediaan dihitung dengan menggunakan perhitungan fisik atau stock of name pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dipakai untuk menghitung HPP. Yang kedua adalah sistem perpetual. Sistem perpetual menyajikan informasi mengenai persediaan dan harga pokok penjualan setiap saat tanpa melakukan perhitungan fisik atau stock of name. Menurut Wild and Kwok, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas 3. Yang pertama, specific identification method. Yang kedua, cost flow method, yaitu first in first out dan average cost. Dan yang ketiga, estimasi persediaan, yaitu gross profit method dan retail inventory method. Perkenalkan, nama saya Sherly Hetmawati Sarjono, NIM 18-100-234. Saya akan menjelaskan metode pencatatan persediaan yang sesuai dengan ketentuan pajak. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 6 dijelaskan bahwa wajib pajak mencatat persediaannya itu menggunakan metode FIFO, first in first out, dan metode average atau metode rata-rata. Jadi di sini itu pemilihan metode pencatatan persediaan oleh wajib pajak itu harus dilakukan secara taat asas, sehingga di sini wajib pajak tidak diperkenankan untuk menggunakan metode penilaian atau perkiraan mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Saya akan jelaskan metode FIFO dan juga metode average. Yang pertama, metode FIFO. Untuk metode FIFO ini atau metode masuk pertama keluar pertama, itu diasumsikan bahwa persediaan yang dijual pertama kali itu diambil dari persediaan yang dibeli pertama kali, sehingga pembebanan HPP atau harga pokok penjualannya itu berasal dari persediaan yang dibeli pertama kali. Yang kedua adalah metode rata-rata atau metode average. Pada metode rata-rata atau metode average ini, HPP-nya itu ditentukan dari biaya rata-rata per unit untuk masing-masing persediaan setiap kali terjadi pembelian. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang beban operasional. Beban operasional yang pertama adalah beban yang boleh dikurangkan. Dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang PPH, beban yang dapat dikurangkan adalah semua biaya untuk mendapatkan, memilih, dan memelihara penghasilan-penghasilan. Penghasilan-penghasilan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya langsung atau biaya tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kegiatan usaha di sini adalah contohnya untuk mencari sebuah pekerjaan yang menghasilkan upah atau gaji. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi yang memiliki nilai manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran dana pensiun dan pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Cimi Astari, NIM 18-100-222. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait beban yang boleh dikurangkan dalam beban operasional. Jadi beban selanjutnya yang dapat dikurangkan dalam beban operasional yaitu biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi biaya penelitian dan pengembangan ini bukan merupakan aktivitas tak berwujud, melainkan aktivitas penelitian dan pengembangan yang seringkali menghasilkan pengembangan sesuatu yang dipatenkan atau diberi hak cipta. Selanjutnya ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Biaya ini dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
Berikutnya ada piutang yang nyata-nyata tidak ditagih dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan atau pembebanan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa uangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu. Dan yang keempat, syarat pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Berikutnya, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dalam PP 93 tahun 2010. Berikutnya ada sumbangan yang dilakukan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP 93 tahun 2010. Selanjutnya ada biaya infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam PP 93 tahun 2010. Selanjutnya juga ada sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam PP 93 tahun 2010. Dan beban yang boleh dikurangkan terakhir dalam beban operasional yaitu sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam PP 93 tahun 2010. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang beban yang dapat dikurangkan. Yang pertama, pembentukan dana cadangan. Sesuai PMK nomor 81 garing PMK 03 garing 2009, diatur bahwa besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai beban yang pertama untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan SGU dengan hal opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Dan yang kedua, untuk usaha asuransi. Yang ketiga, untuk lembaga penjamin simpanan. Yang keempat, untuk biaya reklamasi usaha pertambangan. Yang kelima, untuk biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan yang terakhir adalah untuk biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Beban yang kedua adalah penggantian atau imbalan. Sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat dalam ketetapan PMK nomor 83 garing PMK 03 garing 2009. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hela Fenicia Suwo, NIM 18100201442. Materinya yang ketiga, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan seperti pada tabel. Yang keempat, bantuan atau sumbangan termasuk zakat, yaitu zakat yang diterima oleh badan amil atau lembaga amil, zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, dan sumbangan keagamaan, yaitu sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah, yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan di antara pihak yang bersangkutan sesuai dengan PP 18 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009. Bantuan atau sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan. Contohnya, PT Dindim membayar zakat 2,5% dan hartanya senilai 10 juta kepada Lazis Amanah yang pendiriannya telah disetujui oleh pemerintah. Dan atas zakat tersebut diberikan tanda terima, maka untuk Lazis Amanah zakat tersebut bukanlah merupakan penghasilan, tetapi untuk PT Dindim merupakan beban yang dapat dikurangkan. Sekian materi dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Beatrix Benilajar. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi pada poin 5 yaitu biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler. Kita langsung lihat pada contoh soal. Atas pembelian handphone oleh PT Yesia selama tahun 2010 telah dibayar langganan kartu Halo sebesar 7 juta. Maka biaya yang boleh dibebankan adalah sebesar 50% dikali 7 juta sama dengan 3.500.000. Perbedaan tersebut antara fiskal dengan akuntansi harus dilakukan koreksi fiskal positif. Selanjutnya pada poin 6, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenisnya, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dalam tahun pajak yang bersangkutan melalui penyusunan aset tetap, dan atas beban pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai beban rutin perusahaan. Selanjutnya pada poin 7, bunga pinjaman dapat dibebankan sebagian apabila rata-rata tertimbang pinjaman per bulan lebih besar dari rata-rata tertimbang deposito atau tabungan per bulan. Contohnya, pada PT Mochi meminjam uang dari Bank Amanda sebesar 250 juta dengan bunga 20% per tahun. Namun demikian, PT Mochi juga mempunyai tabungan berupa deposito sebesar 100 juta dengan bunga 15% per tahun. Besarnya biaya yang seluruh pinjaman tersebut dibelikan saham PT Poki. Bunga bank sebesar 250 juta itu dikalikan dengan 20% sama dengan 5 juta. Tidak dapat diperlakukan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak atau PHKP, tetapi dikapitalisasi pada nilai saham sehingga nilai saham menjadi 25 juta ditambah 5 juta sama dengan 30 juta. Pada poin 8, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN sepanjang dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut telah benar-benar dibayar dan berkenan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emani Sintanio. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang berikutnya ada beban yang tidak diperbolehkan di dalam pajak. Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan perhitungan PHKP, tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH menyebutkan ada beberapa jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yaitu yang pertama itu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil sisa usaha koperasi. Yang kedua ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha dan untuk usaha bank dan badan usaha lain. Yang kedua itu cadangan untuk usaha asuransi. Yang berikut cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Yang berikut cadangan biaya reklamasi untuk usaha pembangunan, untuk usaha pertambangan. Yang berikut cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan yang terakhir cadangan untuk biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Yang berikutnya ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan, wajib dipotong di dalam PPh pasal 21. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Ndolo, NIM 18.100.229. Saya akan melanjutkan poin E, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan
dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK 83 garing PMK 03 garing 2009. Berikut F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Berikut G, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH, kecuali sumbangan dalam pasal 6 ayat 1 huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, dan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP 18 tahun 2009. Perkenalkan, nama saya Chandra Senjaya. Saya akan melanjutkan hasil presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu poin H, pajak penghasilan. Pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya karena bukan merupakan biaya untuk memperoleh atau menagih penghasilan. Poin I, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. J, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Poin K yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Yang pertama, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Poin yang kedua yaitu pajak masukan yang berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya pajak sebagaimana pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan 94 tahun 2010. Poin yang ketiga, kerugian dari pengalihan harta atau utang yang tidak memiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara objek pajak. 4. Dalam hal pengalihan harta perusahaan pada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. Yang kelima, biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, sepanjang tidak ada hubungan usaha wajib pajak atau yang tidak dibuatkan daftar nominatif untuk dilampirkan pada SPT tahunan pajak penghasilan. Poin yang keenam yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara menghasilkan yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh yang bersifat final. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya seperti biaya tanpa didukung bukti atau dokumen. Yang kedelapan, PPh yang ditanggung pemberi penghasilan sesuai dengan Peraturan Pajak Nomor 94 Tahun 2010. Yang terakhir, poin 9 yaitu bunga pinjaman seluruhnya tidak dapat dibebankan apabila rata timbang bunga pinjaman per bulan kurang dari rata-rata tertimbang deposito atau tabungan per bulan.